Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar matematika, khususnya pada materi pembagian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, jika sudah, kalian buka LKS kalian, subtema 3, halaman 59. Nah, di sini ada pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, bacalah soal cerita berikut. Nah, di sini ada soal cerita. Mari kita baca bersama-sama. Sebanyak 6 kelereng dimasukkan ke dalam 2 kantong. Berapa jumlah kelereng dalam 1 kantong? Nah, ini tentunya sangat asing ya, maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada 6 kelereng, lalu dimasukkan ke dalam 2 kantong. Nah, caranya kita amati langkah penyelesaiannya pada kotak di bawah ini. Nah, di sini ada cara pertama, pengelompokan benda. Tadi kelerengnya ada berapa? Ada 6. Ada 6 kelereng. Dibagi menjadi 2 kantong. Kenapa dibagi? Karena kan dia dimasukkan ke dalam kantong nih. Misalnya ada 6 kelereng, terus ini ada 2 kantong. Nah, bagaimana caranya 6 kelereng itu bisa dibagi ke kantong sebelah kiri dan kantong sebelah kanan, dibagi secara merata? Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada 6 kelereng kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelereng, lalu dibagi 2. Setelah dibagi 2, ternyata masing-masing kotak mendapatkan 3 kelereng. Nah, caranya bagaimana kok dapat 3 bu gitu? Nah, caranya 6 dibagi 2. Nah, bagaimana caranya? 6 dibagi 2 atau langkahnya itu dikurangi. Dikurangi angka 6 dengan angka 2. Karena 6 bagi 2 sehingga langkahnya 6 dikurang 2. Seperti ini, 6 kurang 2. Nah, kalau seperti ini menurut saya membingungkan, jadi mendingan kalian tulis ulang. 6 dibagi 2 sama dengan, caranya tadi dikurang ya, 6 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4. Lalu kita tulis lagi 4 kan tadi jawabannya. 4 dikurang 2, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Terakhir kita tulis lagi nih 2-nya di sini. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat, kita lihat angka 2-nya ada berapa kali. Kita hitung mulai dari atas. Ada 1, 2, 3. Nah, angka 2-nya ada 3, maka jawabannya 6 dibagi 2 adalah 3. Paham ya? Pokoknya kalian kalau 6 dibagi 2 berarti 6 dikurang 2. Sampai kapan bu? Sampai hasilnya dapat 0. Kalau udah dapat 0 berarti sudah selesai. Tinggal dihitung angka 2-nya ada berapa. Ternyata ada 3. Nah, di sini ada, ayo berlatih nih, Bu jelaskan satu kali lagi. 8 dibagi 4. Caranya bagaimana? Nah, kita tulis 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 8 dibagi 4 kan kita kurang ya, 8 dikurang 4. Caranya seperti itu. Nah, kalau ada soal 8 bagi 4, langkahnya 8 kurang 4. Nah, hasilnya berapa? 8 dikurang 4. Nah, ternyata hasilnya adalah 4. Nah, setelah kita dapat 4, 4-nya kita taruh bawah sini. Ini 4 ini kita taruh bawah sini. 4 dikurang berapa? Dikurang 4 lagi karena dibaginya 4. Pokoknya dikurang terus sama angka 4 sampai dapat hasil 0. Nah, 4 kurang 4 berapa?
Nah, sudah kan, 4 kurang 4 ternyata hasilnya sudah 0, sudah dapat 0. Nah, berarti sudah selesai. Kan tadi si Ibu sudah jelaskan, kalian mengurangi sampai hasilnya dapat 0. Setelah sudah dapat 0, berarti kalian tinggal hitung angka 4-nya ini ada berapa kali dalam langkah penyelesaian. Ternyata ada 2 kali, 1, 2. Nah, maka 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Paham ya? Nah, selanjutnya dibuka halaman 69. Mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian. Bentuk pembagian dan perkalian saling berkaitan. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Ingat kembali contoh pembagian sebelumnya. Nah, di sini ada 12 pisang yang diletakkan pada 3 keranjang sama banyak. Pokoknya kalau ada kalimat sama banyak itu sudah pasti pembagian. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah karena 12 pisang itu mau dibagi-bagi ke 3 keranjang, maka dibagi 12 dibagi 3. Nah, ternyata hasilnya 4. Langkahnya bagaimana? Langkahnya masih sama. Kalian kurang-kurangin. 12 kurang 3 hasilnya 9. 9 kita tulis bawahnya, kurang 3 lagi hasilnya 6. 6 dikurang lagi sama 3 hasilnya ternyata 3. Dan terakhir 3 dikurang 3 hasilnya 0. Sampai sini kita hitung 3-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. 3-nya ada 4 kali, maka 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, paham ya? Jadi kalau untuk memahami kalimat pada soal, jika kalian suruh mengubah dalam bentuk kalimat matematika, kuncinya ada di sini. Kalau ada kalimat sama banyak berarti dibagi. Berarti 12 dibagi 3, seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir ada di halaman 77. Ini menghitung pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Budi mempunyai 42 kelereng. Budi memberikan kelerengnya kepada 6 temannya sama banyak. Memberikan kelerengnya kepada temannya sama banyak. Ada kalimat sama banyak, maka bentuk matematikanya atau soal bentuk kalimat matematikanya kita simpulkan menjadi pembagian. Tadi kuncinya adalah ada kalimat atau ada kata sama banyak. Lalu selain itu dibagikan itu juga termasuk ciri-ciri soal pembagian. Maka kita tulis mempunyai 42 kelereng yang dibagikan atau diberikan kepada temannya sama banyak. Maka kita tulis maka 42 dibagi dengan 6 teman, maka dibagi 6. Nah, seperti ini ya. Lalu langkah penyelesaiannya masih sama. Cuman Ibu tidak memakai pengurangan ini karena membingungkan. Lebih baik kita jabarkan. Nah, 42 dibagi 6. Caranya seperti biasa, 42 dikurang 6. Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kurang. Nah, hasilnya berapa? 42 dikurangin 6. Hasilnya 36. Nah, setelah hasil 36, kita tulis 36-nya di bawah. Nah, jika sudah kita kurang lagi dengan angka 6. Terus menerus seperti itu. 36 kurang 6 ternyata hasilnya 30. Nah, sudah dapat 30, 30-nya kita taruh lagi ke bawah. 30 kurang 6 lagi.
hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 24. 24 kita taruh bawah lagi, kita kurang 6 lagi, hasilnya 18. Nah, sudah dapat 18, kita taruh bawah lagi, 18 kurang 6, hasilnya 12. Lalu 12 taruh lagi ke bawah, kurang 6, hasilnya adalah 6. Nah, sudah dapat 6 taruh bawah lagi, 6 dikurang 6, hasilnya 0. Nah, sudah dapat 0 nih, maka kita hitung 6 nya ada berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata 6 nya ada 7 kah? 5 kah? Ingat-ingat tadi berapa kali? 7 kali. Sehingga 42 dibagi 6 adalah 7. Paham ya? Ya, oke, sekian materi matematika hari ini. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.